Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan KPP Channel. Kali ini akan membahas suatu pembahasan yang Mas Joko Tingkir punyai dan mungkin akan dipertanyakan. Saksikan terus sampai selesai biar tidak ada dusta di antara kita. Oke, Mas Doyoko mau tanya apa? Apa yang ditanyakan? Oh ya, ini saya punya barang mas, cincin sama pedang. Ini saya mau tanya, kalau misalkan saya pakai cincin ini, kata orang-orang kok sirik mas. Nah, itu gimana mas? Saya butuh penjelasan. Nah, terus yang kedua saya kan punya pedang, koleksi lah. Ini katanya kalau saya punya pedang ini, katanya kok ya dibilang sirik lah. Terus saya butuh penjelasan dari masnya. Sudah mas. Oke, masalah pedang ataupun batu cincin akik, sirik atau tidak siriknya itu tergantung pemikiran diri kita sendiri, Mas. Jadi tidak semua cincin ataupun pusaka itu sirik, tergantung pemikiran kita, Mas. Air putih aja bisa menjadi sirik kalau pemikiran kita meranah ke situ. Jadi sirik itu kan sebagai menyekutukannya dalam garis besarnya kan menyekutukan Allah dan mempercayai selain Allah itu sendiri. Jadi itu tidak masalah, Mas. Punya cincin, punya pedang, punya keris, bahkan punya tombak, punya mustika dan lain sebagainya. Karena sebagaimana cincin ataupun batu akik ataupun batu mulia itu juga sama-sama makhluknya Allah. Tergantung kita mempercayainya seperti apa. Jadi kalau kita sebagai wasilah, sebagai perantara itu tidak masalah, Mas. Contohnya kita minum itu kan sebagai wasilah juga untuk menghilangkan rasa haus. Itu juga wasilah juga, kan sebagai perantara. Jadi itu tidak syirik. Boleh atau tidaknya ya boleh-boleh saja. Berarti tergantung ibaratnya ucapan ya mas ya. Bukan tidak ucapan, tapi terus, tentang pemikiran. Pemikiran. Tentang daya pikir kita, tentang ketauhidan kita juga, itu sebagai tentang pemikiran kita juga. Jadi syirik atau tidak syirik itu bukan manusia yang menilai, Mas. Kesyirikan itu hanya Allah sendiri yang berhak menilai ataupun mengklaim bahwa orang itu syirik. Karena kan kayak gini, Mas. Jadi saya punya mustika ini ya, contoh yang mungkin yang banyak masyarakat ataupun banyak diketahui orang itu sebenarnya itu kita itu percaya dengan batu, kita itu percaya dengan pusaka. Tapi padahal pusaka itu hanya sebagai wasilah dan tetap ghoyahnya itu kepada Allah itu sendiri. Kan mungkin bisa jadi kan pencernaan masyarakat, pencernaan orang-orang ataupun asumsi orang itu bahwa kita itu percaya dengan suatu benda, bukan yang membuat benda dan bukan yang mengadakan benda itu, tapi kita percaya pada gelas ini, ya tetap kita itu namanya syirik. Tapi kan kita harus dilandasi bahwa suatu gelas ataupun suatu batu itu kan ada yang menciptakan. Nah, itu kembali kepada wasilah ataupun kepada ghoyah. Kita memakai cincin itu kan sebagai wasilah. Boleh
Seperti Mas Dayoko minum obat, itu juga wasilah. Lah, ketika ada seseorang yang meributkan ataupun mempermasalahkan tentang wasilah, ya berarti kalau orang yang bilang seperti itu jangan minum obat. Nah, karena minum obat itu sebagai wasilah. Wasilah ataupun suatu perantara, tetap goyahnya itu kepada Allah. Goyah itu adalah sesuatu penentu, ataupun Anda sembuh ataupun tidak sembuh, ya Allah itu sendiri yang bisa menyembuhkan. Kita obatkan sebagai perantara. Kalau ibarat kita haus, kita minum. Lapar, kita makan. Ngantuk, kita tidur. Kan seperti itu, Mas. Nah, jadi syirik atau tidak syiriknya itu tergantung persepsi orang itu masing-masing. Lah, sebenarnya itu banyak sekali tentang masalah syirik, sesat dan lain sebagainya. Kalau masalah sesat lah, inilah, itulah, lah itu tergantung asumsi orang itu yang bertanya. Apa itu hanya mengetes Anda, ataupun emang benar-benar dia tidak tahu dengan hal yang seperti itu. Saya juga punya koleksi banyak akik, mustika, keris, tombak dan lain sebagainya. Tapi kan saya tidak percaya dengan bilahnya ini lah. Contoh, saya itu tidak mentuhankan benda ini loh, Mas. Kalau kamu mentuhankan ini ya tetap syirik. Nah, ini kan hanya sebagai wasilah perantara kita. Apa kita digunakan untuk menjadi menebang pohon, apa kita digunakan untuk menjadi menyembelih kambing dan lain sebagainya. Apakah itu syirik? Itu tidak, itu boleh-boleh saja. Ilmu hikmah ataupun ilmu kebatinan dan lain sebagainya itu tidak syirik, tidak sesat. Yang sesat itu manusianya itu sendiri yang tidak bisa mengasumsi kesesatan dan kesyirikan itu. Jadi kita boleh enggak mempelajari ilmu-ilmu tentang kanuragan, al-hikmah dan lain sebagainya? Boleh, asalkan mampu untuk membawanya, asalkan mampu untuk mengendalikannya. Contoh Mas Dayokonya mempelajari ilmu hitam. Nah, ilmu hitam tersebut digunakan untuk menolong orang, ya itu baik juga. Contoh Mas Dayoko mempelajari ilmu putih, Mas Dayoko tapi menyakiti orang, ya itu tidak baik. Jadi kan ilmu hitam ataupun putih itu tergantung orang itu tersebut menggunakannya. Bukan ilmunya yang hitam, tapi cara menggunakannya itu yang tidak baik ataupun buruk, seperti itu, Mas. Sekarang kan banyak sekali persepsi orang tentang antara syirik, sesat dan lain sebagainya. Apalagi tentang keilmuan ini ilmu hitam lah, ilmu putih lah, nanti bisa-bisa menjadi ilmu abu-abu. Ilmu abu-abu itu kan sulit ya. Seperti apa antara ilmu hitam? Contoh, Mas Dayoko mempelajari ilmu santet. Tapi ilmu santet itu untuk menolong orang. Ya baik juga. Kan ilmu kan sebagai wasilah kita untuk menjembatani kita berjalan untuk menuju ya kembali lagi ke tauhidan kita. Jadi itu sebagai wasilah. Kita berziarah kubur, wah kamu kok meminta sama kuburan? Itu bukan seperti itu, Mas. Wasilah kita mendoakan yang ahli kubur di situ, entah itu para aulia, para wali dan lain sebagainya. Wasilahnya saya kepada si A, lah terus si A ini itu meminta kepada ghoyahnya itu sendiri. Jadi Allah Ta'ala itu sendiri adalah sesuatu penentu terkabulnya suatu doa atau tidak terkabulnya suatu doa. Tapi sekarang kan bisa meratakan semua, Mas. Wasilah dianggap goyah dianggap wasilah. Jadi itu ya salah kaprah. Antara ilmu rasanya itu tidak dipakai. Jadi seperti kita menaiki sepeda itu ada sesuatu belokan langsung tabrak. Jadi ya benturan sesuatu hal yang seperti itu ya wajar saja. Ngopi, Bro. Mas Bango. Monggo, Mas, silakan. Apalagi tentang
wasilah apa tentang keilmuan, mumpung kita masih membuka. Ya Mas, kadang kala kan orang kan berpikiran kan berbeda-beda ya Mas. Kadang kala pakai batu cincin, wah itu syirik. Ada yang seperti itu. Makanya kan saya butuh penerangan dari Masnya yang lebih tahu lah. Kalau saya kan emang saya orang bodoh Mas. Jadi saya pengen penjelasannya lah biar masyarakat itu tahulah mengenai kita pakai batu cincin, apakah itu syirik apa enggaknya gitu Mas. Ya tidak syirik Mas. Ya saya juga sama-sama manusia biasa. Iya. Sama-sama seperti Masnya. Ya contoh gampang seperti ini Mas. Orang-orang kota itu punya ATM. Ketika ATM itu ketinggalan, pasti dia bersusah payah, kebingungan dan lain sebagainya. Iya. Apakah itu tidak syirik? Logikanya itu di situ yang gampang saja. Tapi kenapa kok ketika saya memakai cincin tapi kok dianggap syirik? Tapi ketika orang-orang membawa ATM sampai ATM itu terlupakan, tapi dia paniknya luar biasa. Nah, itu sama aja seperti itu. Jadi kalau di ilmu Jawa itu ada yang namanya menanding rasa. Jadi itu nanti runtut. Contohnya seperti ini Mas, kayak sejenis placebo effect lah. Jadi saya membuat sesuatu obat yang 10, berarti saya membuat suatu obat 10 obat. Yang 5 saya masukin obat, yang 5 saya tidak masukin obat. Lah, 2 orang tersebut sama-sama meminumnya, sama-sama sembuhnya. Nah, ini kan sama saja seperti sugesti kita. Sugesti kita yang membangkitkan, jadi sesuatu penyakit apapun, sesuatu rasa apapun, itu sebenarnya itu ada di diri kita sendiri Mas. Yang 5 ini saya minumkan ke Mas, contoh Masnya punya penyakit batuk. Yang 5 ini saya minumkan ke Mas, ini ada obatnya. Yang 5 lagi kita meminumkan ke Masnya yang satunya ini tidak ada obatnya, tapi sama-sama sembuh. Itulah kekuatan sugesti kita yang mungkin orang tersebut hanya percaya dengan obat. Obat ini hanya sebagai pendorong ya, seperti wasilah tersebut. Tapi penentuannya siapa? Diri kita dan kepada Allah. Yang menyembuhkan itu Allah, tapi rencana kita ataupun berusaha kita ya diri kita sendiri. Itulah sugesti. Jadi ketika Anda sudah tersugesti, semua apapun itu akan berjalan dengan baik. Apalagi akan menghasilkan vibrasi atau sugesti yang baik-baik. Contohnya Masnya bersugesti, berangan-angan, nanti saya keluar rumah, nanti saya tertabrak motor. Ya itu kan sugesti Anda. Karena bersugesti tersebut, alam bawah sadar dia mencetak ataupun dia menuliskan ataupun dia merekam. Lama tidak lama, mau tidak mau, ternyata Masnya tertabrak juga. Itulah sugesti Anda. Makanya sugesti itu adalah sesuatu penyembuhan utama. Kayak contohnya tabib, kedokteran ataupun dukun dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai wasilah perantara kita untuk menjadi sesuatu pendorong kesembuhan. Seperti itu Mas. Jadi kalau sugesti itu luar biasa. Dan sekarang kan gimana ya, kacau balau antara misteri, antara history, antara quistory, antara dan lain sebagainya. Itu disamaratakan semua. Kalau kita minum kopi, yang tidak minum kopi harus minum kopi. Kan seharusnya tidak seperti itu. Jadi ada tataran-tatarannya. Makanya ngelmu Jawa kuwi itu susahnya itu untuk menanting rasa. Antara rasa itu engkau tanting ini benar atau ini salah.
ini salah ataupun ini benar. Makanya kalau kita menjadi orang Jawa yang sesungguhnya itu, ya kita harus tahu antara rasa kita yang tumbuh di dalam hati kita. Jadi sebagaimana kita Jawa, kita kan hilang kejawaannya. Antara sugesti dan antara misteri pun masih simpang siur. Antara kepercayaan dengan contohnya kepercayaan dengan lelaku kita pun simpang siur. Jadi masyarakat sekarang itu kebanyakan percaya, tapi dia tidak mendalami, tidak menjalankan apa yang diomongkan oleh seseorang ataupun oleh perindividuan seseorang itu sendiri. Jadi kita jangan malu-malu. Apapun kita dilahirkan di darah Nusantara ini, jangan malu-malu. Kalau kita benar, kenapa tidak menyuarakan kebenaran itu? Jangan takut Anda dibilang kekukonan. Jangan takut Anda dibilang tidak kekinian. Kita orang Jawa, kita patut melestarikan keilmuan Jawa, dan kita patut melestarikan suatu adat budaya Jawanya itu sendiri. Sekarang kan sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit sesat. Padahal dalam kesesatan itu kalau kita pelajari itu banyak sekali. Contohnya Mas? Contohnya seperti ini. Pelajaran, tanpa kesesatan manusia itu tidak akan menemukan jalan keluar. Tanpa kesesatan manusia itu tidak menemukan jalan yang terang. Lah, jadi manusia itu harus tersesat dulu, baru dia menemukan jalan. Terkecuali yang tersesat tidak mau mencari jalan, itu beda lagi. Jadi contoh, kita tersesat di dalam hutan. Kalau kita berdiam diri seperti ini, tidak mungkin kita akan keluar. Samalah dengan ketauhidan kita, samalah dengan kepercayaan kita. Kalau kita hanya berdiam diri, dianggap tersesat, dan tersesat itu tidak mau keluar, jadi selamanya Anda seperti ini. Karena dari ketersesatan akan menuju jalan yang terang. Nah, makanya kalau ada yang bilang kamu sesat, ada yang berani bilang, ibaratnya contoh, Mas Dayoko, kamu itu sesat. Jadi yang bilang sesat itu Mas Dayoko jawab, jadi kamu kalau bilang saya sesat, jadi kalau kamu sholat hilangkanlah Al-Fatihah 1 yang ihdinas syiratal mustaqim. Di situ kan sudah berjanji, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Berarti kan Anda masih tersesat. Kalau berani bilang seperti itu, berarti orang tersebut juga masih tersesat. Kenapa kok bisa mencirikan orang dan bisa menyesatkan orang? Jadi yang sesat kan sebenarnya pola pikir Anda. Ya, padahal di situ sudah berjanji berapa kali? 5 kali ya. Dalam sholat kan ada 5 waktu. Dia sudah berjanji, ihdinas syiratal mustaqim. Syirat itu adalah sebagai jalan. Thariqah itu jalan juga. Thariq, syurat itu jalan. Nah, dari jalan itu menuju sesuatu cahaya yang terang. Apalagi syirik. Contoh, saya menyajeni ya, yang banyak di sekitar kan sekarang udah punah menyajeni. Sajen. Kalau di dalam bahasa Jawa kan sesaji. Bukan sesaji itu dari kita menghasilkan, contoh gampangnya itu persawahan. Tanam padi. Saya menanam padi dan saya dipupuk, diairi, disemprot dan lain sebagainya. Dan dia sudah tumbuh berkembang dan dia akan panen. Saya menyajikan ke sawah tersebut. Apakah itu syirik? Apakah itu sesat? Itu tidak. Kan tergantung dari frekuensi kita, tergantung dari sesuatu naluri kita.
Kita kan mensedekahkan ini karena rasa syukur kita sudah dilimpahkan padi yang sangat baik. Apakah tidak boleh? Boleh. Kita mensedekahkan dengan rasa syukur kita. Contoh, rasa bahagia itu tidak bisa dibeli, Mas. Contohnya rasa syukur kita ya hanya seperti itu yang saya bisa disajikan, seperti ada tumpengan dan lain sebagainya. Itu tidak syirik dan tidak sesat, Mas. Syirik dan sesat itu tergantung persepsi orang memakainya. Apalagi memakai dupa, banyak kontroversi antara dupa dengan wewangian. Bedanya apa? Kalau membakar dupa kita memanggil jin. Lah bedanya apa kita memakai minyak wangi? Ya. Bedanya itu apa? Itu, kan sesama-sama wangian. Ya seperti itu kan. Iya. Contoh kita membakar dupa. Wah, syirik. Memanggil setan, memanggil jin, memanggil demit dan lain sebagainya. Lah kalau kita memakai minyak wangi? Iya. Lah, kan tergantung empan dan papannya. Kalau kita menganggap membakar dupa itu syirik, berarti kalau memakai wewangian juga syirik juga. Iya. Kan identik, apalagi dengan pakaian-pakaian hitam, pakaian itu aliran dukun dan lain sebagainya. Padahal dukun itu sendiri adalah sesuatu tinggalan leluhur kita yang kita harus lestarikan. Kenapa kok leluhur kita menganggap sesuatu, potensi seseorang itu dianggap dukun? Karena seseorang itu mempunyai suatu kelebihan dan mempunyai suatu potensi. Maka leluhur kita menganggap itu sebagai dukun. Dukun itu adalah suatu kelebihan dari duduk Anda ataupun berwasilah Anda ataupun bermunajat Anda kepada Allah, maka jadikanlah sesuatu karamah yang Anda punya. Jadi kan sesuatu kelebihan yang Anda punya itulah disebut dukun. Nah kalau disingkatkan duduk dengan tekun, duduk dengan rukun. Iya. Rukun dengan siapa? Rukun dengan sekitar seperti ini. Tekun dengan siapa? Ya mungkin masnya mewasilahkan dengan wirid. Iya. Jadilah menjadi suatu karomah. Tapi sekarang kan dianggap semua. Sekarang itu digebiahuya. Jadi nggak tahu antara dukun dengan sesuatu dukun-dukunan lah istilahnya. Kan jadi kan sekarang dukun sekarang itu ya kan berbagai versi. Iya. Ada dukun kandungan, ada dukun anak. Dukun sama-sama juga, dokter juga suatu profesi itu sebagai dukun juga. Cuman kan dalam bahasanya kan berbeda. Tapi leluhur kita itu mewariskan dengan kata dukun itu sebagai yang luar biasa. Itu dukun itu sendiri mah. Jadi kalangan masyarakat kalau identik dengan pakaian hitam, kalau dianggap dukun berarti itu syirik, berarti itu sesat. Itu bukan seperti itu. Jadi ranahnya itu bukan seperti itu. Mungkin apalagi yang ditanyakan, mungkin kita masih bisa live. Mas Tudin, silakan Mas. Apa yang menjadi problema tentang rasa tentang apa? Apa sudah cukup? Sudah paham Mas? Ya, cukup Mas. Mudah dipahami ya, antara wasilah dengan goya. Ya kalau kita memakai akik ini adalah sebuah wasilah. Kita berziarah itu sebagai wasilah. Tapi goyahnya itu tetap kepada Allah itu sendiri. Jadi tidak masalah Masnya mengkoleksi benda pusaka dengan lain sebagainya. Lah kalau ada sesuatu khawas ataupun ada sesuatu keghaiban di dalam akik itu sendiri, itu adalah suatu bonus dari Allah itu sendiri. Yeah. Karena cincin, benda mustika ataupun itu adalah sesuatu makhluk juga yang diciptakan Allah. Paham kan Mas? Iya Mas. Kalau paham, oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.